selamat belajar. Pada pertemuan kali ini kalian akan belajar bersama dengan Ibu Vika dari UNES. Pada kali ini kita akan belajar kimia. Nah, materi yang pertama kita pelajari yaitu struktur atom dan sistem periodik. Untuk pertemuan ini kita akan belajar mengenai struktur atom terlebih dahulu ya. Struktur atom ini yang kita pelajari pada KD 3.2 dan 4.2, di mana kita akan menganalisis dan menalar mengenai struktur atom. Nah, untuk mengawalinya Ibu mau tanya dulu nih. Di sini ada gambar batu kan. Nah, batu ini kok bisa jadi kecil, bisa jadi abu kalau ditimpa atau dihancurkan dengan palu atau bagaimana? Itu kan bisa hancur seperti itu. Dari yang kerikil menjadi debu. Mengapa demikian ya? Atau ada hubungannya dengan struktur atom? Tentu saja ada. Atom, karena atom itu kan tidak dapat dibagi, sedangkan ini batu sudah kecil tapi masih bisa dibagi gitu. Bedanya itu sih. Kemudian ada gambaran terlebih dahulu nih mengenai perkembangan teori atom. Jadi kita sedikit belajar sejarah sedikit ya mengenai teori atom. Jadi yang pertama kali ini ada Demokritus pada abad 5 sebelum Masehi, kemudian ada John Dalton pada tahun 1803, kemudian ada J.J. Thomson tahun 1900, kemudian ada atom Ernest Rutherford atau yang kita sebut dengan Rutherford itu 1910, kemudian ada teori atom Niels Bohr tahun 1913, kemudian ada atom modern yang kita pelajari saat ini itu penemunya Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Nah, langsung saja pada materinya Demokritus. Nah, Demokritus ini merupakan ilmuwan Yunani di mana dia mempelajari mengenai atom dan dia menemukan bahwa atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kalau di bahasa Yunani A itu kan berarti tidak, tomos itu terbagi, berarti atomos tidak dapat terbagi. Nah, zaman dahulu tidak tahu mengenai atom itu bentuknya seperti apa. Jadi dia mengibaratkan atom itu bulat seperti bola, seperti itu. Mengapa bola? Karena luas permukaannya itu kan kalau menggelinding itu kan paling kecil. Atom itu diibaratkan partikel yang paling kecil. Jadi dia pilih atom itu lingkaran atau bulat ya, bukan lingkaran, bulat. Kemudian pada teori sebelumnya disempurnakan lagi oleh teori John Dalton. John Dalton ini mengibaratkan bahwa atom itu seperti bola pejal, bulat saja, dan memiliki massa yang berbeda apabila unsurnya beda. Dan apabila unsurnya sama, pasti massanya juga sama. Hal ini diperkuat dengan hukum kekalahan massa Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Jadi massa sebelum itu sama dengan massa sesudah, atau perbandingan suatu persamaan itu sama. Seperti itu. Jadi dia mengutarakan teori dengan beberapa hukum agar teorinya kuat. Tapi di sini kan ada yang menjelaskan bahwa atom itu suatu unsur yang tidak dapat diubah menjadi unsur lain karena hanya dapat diubah dengan penataan ulang atom-atom saja. Tapi hal ini dipatahkan atau ada kelemahan dalam teori ini karena terbukti bahwa atom pada saat bereaksi dengan kimia nuklir itu atomnya bisa berubah menjadi atom lain. Jadi teori Dalton ini akhirnya runtuh dengan statement seperti itu. Kemudian disempurnakan lagi oleh teori J.J. Thomson. Nah, teori J.J. Thomson ini merupakan
penemuan elektron negatif, seperti halnya kismis pada roti kismis. Jadi dia ibaratkan, di sini kan ada roti kismis nih, diibaratkan itu atomnya itu positifnya nggak tahu di mana, cuman di dalam sudah itu aja, tapi ada elektron negatif yang tersebar keluar di atom tersebut. Dia hanya bisa menjelaskan seperti itu. Nah, kelemahannya kan berarti tidak bisa menjelaskan bagaimana positifnya. Dan teori J.J. Thomson ini terpatahkan lagi dan disempurnakan lagi oleh teori Ernest Rutherford atau Rutherford. Nah, teori Rutherford ini sebelumnya dia melakukan percobaan terlebih dahulu mengenai percobaan sinar alfa dengan lempengan emas. Jadi pada percobaan ini dia menghasilkan suatu teori. Dalam percobaan itu sebagian besar partikel alfa itu ada yang langsung ditembuskan tanpa ada pembelokan dari sini ya, sinar alfa ini ya, langsung ditembuskan tanpa membelokkan sama sekali. Kemudian ada yang sebagian kecil partikel alfa itu mengalami pembelokan nih. Sebelahnya yang langsung ditembuskan, itu sebelahnya ada yang sedikit dibelokkan. Kemudian ada yang beberapa partikel itu dipantulkan nih, paling jauh dari yang dipantulkan langsung, kemudian dibelokkan sedikit, kemudian ada yang langsung dipantulkan, jadi tidak dibelokkan sama sekali, langsung kepantul. Nah, dari percobaan tersebut si Ernest Rutherford ini mempunyai teori mengenai inti atom, bahwa atom itu ada intinya loh, tidak hanya elektron negatif, positif, tapi itu juga ada intinya gitu. Intinya itu terdapat muatan positif yang terkonsentrasi di dalam pusat atom, dan elektron itu bisa mengitari inti pada jarak yang relatif sangat jauh nih, bisa digambarkan seperti ini, seperti halnya sistem tata surya ya kan gambarnya, dia bisa mengitari inti atom. Kemudian teori Ernest Rutherford ini karena dia tidak bisa menjelaskan elektron negatif itu tidak bisa jatuh ke inti atom, padahal itu ada energi elektrostatik. Kenapa tidak bisa jatuh? Ternyata dia tidak bisa menjelaskan. Kemudian diperbaharui lagi oleh teori Niels Bohr. Nah, teori Niels Bohr ini dia menjelaskan bahwa dalam atom itu tidak hanya ada inti maupun luarnya itu elektron negatif, itu tidak hanya itu saja loh. Ternyata di antara inti dan elektron negatif itu ternyata ada subkulit-subkulitnya, jadi tidak langsung ke inti. Nah, pada Niels Bohr ini menjelaskan seperti itu. Di sini bisa dilihat ya, ada subkulitnya K, L, M, NO. K itu memiliki subkulit N, terus subkulit 2 itu L, subkulit 3 itu ada M, subkulit 4 itu ada N, 5 itu O, 6 dan seterusnya, itu sesuai abjad. Nah, pada Niels Bohr ini dia menjelaskan bahwa apabila atom mendapatkan energi dari luar, itu elektron akan menyerap energi dalam jumlah tertentu dan loncat ke lintasan tingkat energi yang lebih tinggi atau kita sebut dengan tereksitasi. Jadi bisa loncat ke energi rendah maupun ke tinggi yang disebut dengan tereksitasi. Tergantung, kalau rendah ke tinggi itu tidak memerlukan energi terlalu banyak ya. Kalau dari luar ke dalam itu karena tidak stabil, maka harus disertai dengan radiasi elektromagnetik seperti itu. Nah, karena Niels Bohr itu tidak bisa menjelaskan
kalau elektronnya lebih banyak bagaimana? Dia tidak bisa menjelaskan. Ya taunya seperti itu saja gitu. Hanya hidrogen saja yang dia tahu karena elektronnya satu. Maka disempurnakan lagi oleh teori atom modern yang saat ini kita pakai juga ya, masih kita pakai atom modern, yaitu diperbarui oleh Erwin Schrödinger, ilmuwan dari Austria, di mana dia sebut teori mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Nah, Schrödinger ini melalui persamaan menjelaskan bahwa gerakan elektron tidak berputar pada lintasannya, tapi seperti gelombang. Nah, pada temuannya ini dia membagi beberapa bilangan kuantum ya, ada kuantum utama atau N, kemudian kuantum azimut atau L, kemudian kuantum magnetik dengan lambang M, kemudian kuantum spin atau S. Nah, ini diibaratkan teori atom modernnya ya, di gambar bisa terlihat. Kemudian jelaskan lagi mengenai kuantum utama. Nah, kuantum utama ini seperti halnya Niels Bohr tadi ya, subkulit 2 itu misalnya L, terus subkulit 3 itu M, seperti itu. Kemudian bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut ini memiliki tambahan nih. Jadi kan subkulit tadi yang di utama itu kan KLMN. Kemudian pada azimut ini ditambah SPDF. SPDF ini bisa dilihat di tabel ya. Nah, di tabel itu misal 2L, 2S, dan 2P. Bilangan azimutnya itu 0, 1. Kayak gini. Itu secara keseluruhan seperti subkulitnya menyesuaikan pada abjad ya. SPDF, S itu paling dasar. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini artinya membagi bilangan kuantum azimut menjadi orbital-orbital. Jadi yang tadi kita SPDF itu menjadi orbital-orbital nih. Di tabel itu kan ada bilangan magnetiknya 0, -1, +1, seperti itu. Nah, bilangan kuantum magnetik ini dimulai dari -1 sampai +1 saja. Atau bisa lebih. Di sini kan ada lebih ya, SPDF. F-nya itu kan banyak ya, paling banyak ya 7. Jumlah orbitnya 7. Misalnya seperti itu. Kemudian teori atom modern spin. Nah, spin ini jadi nanti pada pertemuan selanjutnya nih mungkin di konfigurasi elektron itu nanti akan membahas sedikit mengenai ini. Tadi bisa menentukan periode, menentukan golongan tuh dari tadi bilangan kuantum azimut maupun magnetik. Dan kuantum spin ini di sini kan ada medan magnet nih ya kan. Jadi kalau nanti hasilnya magnetik itu positif atau negatif. Positif itu berarti searah jarum jam. Kodenya ke atas. Panahnya ke atas. Kalau hasilnya negatif berarti negatifnya itu ke bawah, panahnya ke bawah, seperti itu. Langsung lanjut saja ke partikel penyusun inti. Nah, partikel penyusun inti, jadi atom itu juga ada partikel penyusunnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, kanan sama kiri itu sama saja ya bentuknya. Ini lebih sederhana, yang satunya seperti planet tata surya gitu kan. Nah, di dalam ini itu namanya inti atom. Inti atom itu terdapat ada proton, ada neutron. Nah, atom dan neutron ini digabung menjadi nukleus atau inti atom. Nukleus sama dengan inti atom. Bahasa Indonesia ini inti atom. Kemudian di dalam ini yang beredar itu namanya elektron. Ya. Ada elektron.
Kemudian, nah, neutron ini merupakan partikel yang tidak bermuatan, jadi hanya tadi yang Ibu jelaskan ya, tidak ada muatan yang ditemukan oleh James Chadwick. Tadi yang elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, yang proton ditemukan oleh Rutherford. Seperti itu. Jadi bisa dilihat ya, dipahami dulu ini gambar yang disajikan. Kemudian kita akan mempelajari mengenai komposisi atom dan ion. Nah, komposisi atom ini, jadi kalian pasti pernah melihat misal oksigen, nomor atomnya berapa, seperti itu kan. Nah, di sini diibaratkan X ini adalah lambang suatu unsur. Misal oksigen O, kemudian kalsium Ca, seperti itu, atau C. Nah, di sini kan pasti atas adalah nomor massa, yang bawah adalah nomor atom. Nah, nomor massa dan nomor atom diingat-ingat ya. Kemudian ini selanjutnya, di bawah ini ada tabel ion positif dan ion negatif. Jadi ion positif diibaratkan dia itu memberikan atau mengeluarkan ion karena dia kelebihan ya, jadi dia mengeluarkan ion sebanyak itu, jumlahnya itu. Misal plus 3 berarti mengeluarkan 3. Kemudian ion negatif dia sedang membutuhkan sebanyak yang kurang itu, misal min 3 berarti dia sedang membutuhkan 3. Maksudnya plus sama min itu dia butuh ditambah atau butuh dikeluar. Kemudian jumlah proton itu sama dengan nomor atom atau P ini ya, atau Z ini ya. Kemudian jumlah neutron itu sama dengan nomor massa atau yang atas dikurangi nomor atom yang bawah, seperti itu, neutron. Kemudian elektron ini, awas, elektron ini kita lihat lambang dari ion. Kalau ionnya itu positif, berarti pada elektronnya dikurangi. Kalau ionnya bermuatan negatif, berarti elektronnya itu ditambah. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke contohnya karena tidak bisa mengalang-alang ya. Kemudian nih, tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron dalam masing-masing atom berikut. Bisa dilihat ini Fe 56, nomor atomnya 26, nomor massanya 56, Fe 13. Ini protonnya 26 ya. Proton sama dengan nomor atom 26. Elektron sama dengan nomor atom dikurangi muatan atau ditambah ya. Tapi di sini kan muatannya positif plus 3, berarti nomor atom dikurangi 3 karena dia ini melepas 3. Jadi 23. Neutronnya ini berarti nomor massa dikurangi nomor atom neutron. Nah, ini kalau tidak ada angkanya seperti ini berarti dianggap 1 ya. Bisa dicermati kembali. Kemudian ini kita belajar mengenai isotop, isobar, dan isoton. Nah, isotop ini merupakan yang sama itu nomor atomnya. Nomor atom kan yang bawah. Nah, berarti misal kalau kayak di sini kan isotop C12 6, C13 6, yang bawah yang nomor atomnya kan yang sama yang bawah. Kalau isoton, ton berarti neutron, N neutron, berarti harus dikurangi dulu nomor massa dikurangi nomor atom. Tuh. Kayak 14 sama 7 berarti sama dengan 7. 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Berarti N sama C itu sama dengan isoton ya, 7 sama-sama. Kalau isobar itu nomor massa yang sama. Di mana nomor massa itu kan yang atas ya, berarti seperti ini, 14 14. Seperti itu. Kemudian sudah selesai. Mari kita berlatih di Google Formulir yang Ibu bagikan
Dan terima kasih, semoga pelajaran pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini bisa bernilai ibadah dan kita mendapatkan manfaatnya. Selamat belajar semuanya.